warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu musrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hidayah beserta nikmatnya sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran tatap muka secara daring. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang saat ini atau zaman modern. Yang kami hormati selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Pak Arif Febrianto, di mana beliau telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila, saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi syariah. Berikut penjelasannya. Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang dibimbing dengan syariah akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Quran. Syariah adalah ajaran yang merupakan pedoman hidup dalam melakukan hubungan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Tujuan syariat erat kaitannya dengan agama Islam itu sendiri. Di antaranya, 1. Menjamin kebebasan beragama atau berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin kehidupan yang layak. Yang ketiga, menjamin kelangsungan hidup berkeluarga dan menjaga keturunan. Yang keempat, menjamin kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Yang kelima, menjamin kehidupan dengan tersedianya lapangan kerja yang pantas dan layak. 5 hal pemeliharaan itu akan menjadi ukuran 5 hukum Islam, seperti wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Pengertian syariah secara etimologi berarti jalan yang lurus, sedangkan secara terminologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam, dan terdapat norma-norma yang pasti, benar, dan lurus. Dapat disimpulkan bahwa pengertian syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari penerapan syariah Islam diantaranya 1. Tidak memberatkan dan tidak menjadi beban. Yang kedua, berangsur-angsur dalam menentukan hukum. Yang ketiga, sejalan dengan kebaikan orang banyak. Dan yang terakhir, dasar persamaan dan keadilan. Ruang lingkup syariat Islam. Ibadah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari rukun Islam dengan cara mengucap syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Ibadah lainnya yang berhubungan dengan syariat Islam adalah 1. Badani atau bersifat fisik, di antaranya bersuci, meliputi wudhu, mandi, tayamum, membersihkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain. Yang kedua, mali atau bersifat harta, di antaranya kurban, akikoh, sidqah, wakaf, dan lain-lain. Dan yang ketiga, muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar atau dalam hal jual-beli. Di antaranya dagang,
peminjaman, sewa kerja, kerjasama dagang, simpanan, dan lain-lain. Yang keempat, munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, yaitu hubungan nikah. Yang kelima, jinayat, yaitu peraturan yang mengatur pidana. Di antaranya kisos, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minum minuman keras, murtad, khianat dalam perjuangan, dan berbohong dalam kesaksian. Yang keenam, siasa, yaitu yang menyangkut masalah kemasyarakatan atau politik. Di antaranya ukhuwah atau persaudaraan, musyawarah, keadilan, ta'awun atau tolong-menolong, tasamu atau toleransi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi. Di antaranya, kita harus bersyukur, bersabar, bertawadu, pemaaf, tawakal, istiqomah, dan yang terakhir adalah peraturan lainnya yang menyangkut tentang makan, minum, bersembelih, berburu, nazar, dan lain-lain. Sumber syariah Islam. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan undang-undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok. Yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah, sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, Ra'yu atau Ijtihad, yaitu upaya para ahli mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnianti, saya dari Prodi Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang keempat, menurut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kelima, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa muhabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang keenam, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaannya manusia. Allah berfirman, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surah Az-Zariyat ayat 56-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi mereka yang membutuhkannya karena ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menyembahnya sesuai aturan syariatnya
Maka siapa yang menolak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah sombong. Siapa yang menyembahnya tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan siapa yang hanya menyembahnya dan dengan syariatnya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rakbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah kalbiyah atau yang berkaitan dengan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah kalbiyah atau fisik dan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Zulfikar dari Prodi Teknik Industri. Akan menyampaikan tentang muamalah. Menurut fikih, muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan lain-lain. Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Quran dan hadis, yaitu harus ada contoh atau tata cara dan praktek dari Nabi Muhammad SAW. Konsep ibadah ini berdasarkan dengan mamnu atau dilarang atas haram. Ibadah ini antara lain meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah muamalah atau hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Masalah-masalah dunia seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada prinsip boleh atau jaiz selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan hal ini, hal di atas yaitu muamalah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bila dalam urusan agama atau akidah dan ibadah Anda contohlah saya, tapi dalam urusan dunia Anda lebih tahu tentang dunia Anda. Dalam ibadah sangat penting untuk diketahui apakah ada suruhan atau contoh tata cara atau aturan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila hal itu tidak ada, maka tindakan yang kita lakukan dalam ibadah itu akan jatuh kepada bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah dhalalah atau sesat. Sebaliknya dalam muamalah, yang harus dan penting untuk diketahui adalah apakah ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya, karena apabila tidak ada, hal tersebut boleh saja dilakukan dalam hal ini. Dr. Kailani juga menjelaskan adanya dua prinsip yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, manusia dilarang menciptakan agama, termasuk sistem ibadah dan tata caranya, karena masalah agama dan ibadah adalah hak mutlak Allah dan para Rasul-Nya yang ditugasi menyampaikan agama itu kepada masyarakat. Maka menciptakan agama dan ibadah adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat. Kedua, adanya kebebasan dasar dalam menempuh hidup ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah seperti pergaulan, hidup, dan kehidupan dalam masyarakat dan lingkungan yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia, dengan batasan atau larangan tertentu yang harus dijaga. Sebaliknya, melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya adalah
bid'ah.